tarot baru satu orang. Mami sudah ribuan anak. Hampir seluruh Indonesia, mancanegara, Jepang, Australia, Amerika. Halo sahabat Bali Season, ketemu lagi bareng saya Ica. Kali ini kita akan membahas seputaran tentang kartu tarot. Nah, pasti teman-teman semua penasaran dong tentang kartu tarot. Tapi sebelumnya Ica nggak akan pernah lupa buat ingetin teman-teman semua untuk selalu like, comment, dan subscribe channel Bali Season. Nah, jadi gak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke tempat Mami membaca kartu tarot. Om Swastiastu, ya. Nah, teman-teman Bali Season, kali ini saya sudah bersama dengan Bapak Bioko selaku spiritualis dan pendamping Kanjeng Mami. Halo Pak. Halo. Nah, Pak, jadi saya sama teman-teman sangat penasaran mengenai kartu tarot. Bisa mungkin dijelaskan secara detail sejarah kartu tarot tersebut? Baik. Oke. Jadi kartu tarot ini asal muasalnya adalah dari negara Italia, di mana tepatnya adalah di Milan sana. Pada saat itu di abad pertengahan 15 ya, itu untuk merayakan dua keluarga yang berkuasa ya, yang sedang menikah, yaitu keluarga Visconti sama Sforza. Nah, kartu tarot ini berkembang di seluruh dunia sampai saat ini. Dan kartu tarot ini sudah dimodifikasi secara visualisasi si pembacanya, seperti Kanjeng Mami ya, mana Kanjeng Mami ini beliau membacakan kartu tarot ini dipadukan dengan kearifan lokal setempat, karena beliau ada di Bali sekarang ini, mengacunya kepada di sana. Seperti adalah unsur ada jiwa, ya, udah itu emosi, udah gitu ada pikiran, dan ada harta juga di situ. Itu poin-poinnya. Jadi kalau bisa dijabarkan sedikit, kebetulan saya adalah praktisi spiritual, di mana pada saatnya ada klien yang sudah dibacakan oleh Kanjeng Mami, di situ misalnya ada sesuatu seperti yang mengganggu di dalam hidupnya, baik dari unsur orang lain, baik dari unsur alam, baik dari unsur karmanya, dan lain sebagainya. Itu tidak jarang orang tersebut kami tangani langsung. Jadi intinya adalah pada saatnya pembacaan kartu itu selalu ada solusinya. Jadi secara keseharian sebenarnya kartu tarot ini kita sudah mengalaminya, baik secara kita terdiam maupun kita bergerak. Contohnya pada saatnya kita terdiam atau pada saatnya kita sendiri, orang tersebut sudah pastinya di dalam pikirannya ada berbagai hal yang dipikirkan, seperti misalnya dia visualisasi, baik berperasaan ataupun kinestetik, ataupun lewat pendengarannya, auditorik, bahkan ada olfatorik, gustatorik itu. Dan secara dia bergerak itu, misalnya dia
bepergian ke suatu tempat, tentunya dalam berkendara, seringkali di kiri jalan kita menemukan rambu-rambu. Contohnya misalnya ada semacam gambar ya, ada seperti gelombang, berarti hati-hati di depan itu adalah medannya adalah bergelombang seperti itu. Ada juga ada rambu seperti huruf seperti P yang ada strip, itu berarti kita udah tahu bahwasanya itu adalah larangan untuk kita berparkir di situ. Nah, sama seperti kartu tarot. Di situ adalah ada rambu-rambu. Nah, pada saat bepergian tentunya kita mencari jalan terbaik. Nah, di sini juga di kartu tarot bisa diumpamakan seperti itu. Itu namanya GPS, alam bawah sadar, di mana kalau kita biasanya melewati jalan A, di mana di sana ada sesuatu yang crowded misalnya yang membuat macet dan lain sebagainya, itu diarahkan ke kiri oleh kartu tarot. Dan itu hebatnya, luar biasanya di kartu. Nah, itu ibaratnya seperti sama juga pada saatnya kita ada masalah, ya. Tidak jarang kartu tarot itu memberikan solusi yang terbaik. Gitu. Jadi seperti itu. Untuk lebih jelas mengenai pembacaan kartu tarot dari Kanjeng Mami, mari kita menuju ke dalam. Maminya ada di dalam. Mari. Nah, kebetulan beliau sedang ada tamu ya, klien yang lagi dibacakan kartu oleh Kanjeng Mami. Alamat, status. Ini adalah basic Celtic spread tebaran 10 yang dimiliki oleh seluruh tarot trader di seluruh dunia. Jadi setiap tarot trader di seluruh dunia mempunyai basic Celtic spread untuk melihat GPS bawah sadarnya. Di sini juga dikatakan bahwa jangan khawatir. Nah, beberapa saat ke depan, 3-4 bulan ke depan, engkau akan merasakan yang namanya sesuatu yang menggembirakan tanpa di luar ekspektasimu. Jadi ada sesuatu yang menggembirakan di luar ekspektasimu. Punya keberuntungan yang baik dalam keuangan, dan kamu bisa mendapatkan uang dengan ide dan kreativitas yang tinggi. Jadi istilahnya kalau nggak kerja sekalipun, kamu punya ide, buat ini, buat makanan ini nanti dijual, pasti jadi uang. Itu yang bisa dilihat oleh alam bawah sadarnya. Ada yang tanyakan saya? Benar? Iya, benar sih. Benar semua. Semua. Siapa mau tanya apa? Ya karir aja sih gitu. Mami tidak narot baru satu orang. Mami sudah ribuan narot. Hampir seluruh Indonesia, mancanegara, Jepang, Australia, Amerika. Itu pun mereka kesini dari yang namanya tidak percaya dengan agama dan dia hanya menjalani saja. Sekarang sudah banyak yang sukses. Pejabat pun seperti itu. Jadi inti dari kartu adalah lakukan saja. Ya
yang dibaca itu benar, terus juga agak lebih tenang, jadi kita tahu buat kedepannya kita tuh bakal kayak gimana gitu. Jadi bakal tahu apa yang harus kita lakuin ke depannya kayak gitu. Semua yang dibaca benar. Nah, sekarang saya sudah sama Mami, pembaca kartu tarot. Mami, tadi saya lihat itu seru banget nih. Jadi saya penasaran nih, untuk proses reading kartu tarot itu apa memang dilihat dari nama kliennya atau bagaimana? Ya, jadi untuk proses reading tarot itu ada 4 unsur yang dilihat, yaitu nama, kalau dari Mami ya, karena setiap tarot reader semuanya mempunyai cara sendiri-sendiri. Jadi tidak semuanya seperti Mami gitu. Karena ada yang melihat fotonya saja, ada yang melihat nama ibunya saja atau apapun, berbeda-beda. Nah, kalau Mami melihat dari unsur nama, usia, alamat, status dan figur orang itu sendiri. Figur itu kalau secara online, karena Mami menjalani juga secara online karena hampir seluruh Indonesia sudah Mami tarot, lalu beberapa mancanegara seperti Australia, Belanda, Jepang, Turki itu sudah juga ditarot. Jadi kalau online tidak bisa figurnya, jadi tidak bisa berhadapan. Nah, jadi melalui foto Mami lihat, karena duplikat diri atau foto itu Mami bisa melihat auranya. Jadi kartu tarot ini bekerja melalui energi seperti itu. Nah, Misi juga penasaran nih. Misalnya saya sebagai calon yang ingin dibacakan tentang perjalanan hidup saya, apa aja syarat-syaratnya, baik itu secara online maupun langsung ketemu sama Mami itu sebenarnya? Kalau ketemu, yang pertama adalah appointment, karena waktu Mami ini kadang Mami tidak hanya di Bali, Mami juga ada di Jawa, ada juga kadang-kadang di Jakarta. Jadi yang pertama adalah appointment. Yang kedua adalah ketika datang atau mau bertemu Mami, yang dibawa adalah, karena Mami di sini sebagai umat Hindu, jadi yang harus dibawa salah satunya adalah canang. Dan Mami memang ada pertukaran energi. Pertukaran energi adalah mahar ya. Mahar, kenapa harus ada mahar? Nah, karena sebagai pertukaran energi, setiap klien yang datang pasti membawa energi negatif. Nah, jadi supaya memutus energi negatif tersebut, karena supaya tidak ke Mami gitu, energi tersebut, maka diputus dengan pertukaran energi atau mahar tersebut agar terjadi jual beli dan selesai sampai di situ. Namun energinya akan terus berjalan. Jadi maksudnya seperti ini, karmanya yang diputus, residu negatifnya yang diputus, tapi hal-hal yang baiknya terus terkoneksi. Jadi misalnya kalau seumpamanya ketika ada PR-nya jajaran Pejati, itu kita Mami selalu pantau. Jadi ada PR kayak tadi, ada PR bahwa dia harus sholat hajat, sholat duha. Berarti ada energi atau ada pekerjaan yang dia lakukan dan yang selalu Mami pantau. Itu kalau seumpamanya datang harus appointment. Lalu yang kedua, kalau seumpamanya online itu nama, alamat, usia, foto, status, dan pertukaran energi secara transfer. Itu saja. Setelah itu Mami akan bacakan secara voice note atau video call. Tapi Mami lebih ke arah voice note sekarang ini, karena video call membutuhkan waktu yang banyak, sedangkan banyak orang yang sudah nunggu waiting list seperti itu. Terima kasih ya Mami untuk Yes. Oke.
Nah sahabat Bali Season, sekian dulu untuk edisi kali ini. Saya juga Ica, nggak akan lupa buat ngingetin teman-teman semua untuk like, comment, dan subscribe channel Bali Season. Sampai jumpa teman-teman semua di edisi berikutnya. Saya Ica undur diri. Bye.